Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu ya. Masih semangat untuk melanjutkan perjuangan hidup kalian ya tentunya. Tetap yakin bahwa ke depan kalian bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Keadaan ekonomi, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi kehidupan kalian semuanya. Ya, di konten kali ini gue akan bahas postingan keluh kesah tentang rumah tangga ya. Jadi ini ngeri juga sih, ada postingan yang kayak gini ya. Assalamualaikum, pengalaman saya pribadi. Saya baru menikah 1 tahun. Saya hamil 4 bulan. Suami marah, memukul di wajah, bibir sampai berdarah, monyong juga. Dibanting ke tanah. Karena saya menjawab omongan suami. Alasan saya menjawab karena saya nggak salah. Saya membela diri saya. Akhirnya suami pulang ke rumah ortunya, bawa semua baju. Saya harus gimana? Sedangkan saya udah nggak punya orang tua lagi. Ngeri juga ya. Intinya kalau menurut gua sih KDRT udah susah ya. KDRT itu udah di luar batas wajar gitu, maksudnya kayak KDRT itu udah penyakit. KDRT itu udah level emosi yang maksimal gitu. Bingung juga ya, di lain sisi udah nggak punya orang tua istrinya ya kan, udah ngerasin KDRT mau dipertahanin ya nggak mungkin, tapi posisinya menjanda lagi hamil 4 bulan, udah nggak punya orang tua, mungkin udah sebatang kara gitu kan. Tapi kalau menurut gua, kalau kejadian seperti ini lebih baik dirundingkan terlebih dahulu, dibicarain coba. Jangan cari salah dan benarnya dulu coba. Alasan si suami KDRT itu seperti apa? Alasannya tuh apa? Penyebabnya tuh apa? Istri ngejawab, ngebantah ataupun berargumen sama suami tuh persoalannya apa? Ngejawabnya seperti apa? Ngejawabnya bentak, ngejawabnya kasar, atau pinginnya bener sendiri, kurang rasional? Pasti kan ada alasan sampai suami bener-bener ngelakuin KDRT kan biasanya karena emosi yang menumpuk, bukan lagi ngebelain KDRT ya. Biasanya orang KDRT itu udah emosi level maksimal gitu. Biasanya tuh karena ada sesuatu hal yang ditumpuk, diulangin lagi, sakit hati lagi, kan kayak gitu. Berawal dari sakit hati dan disepelein sih. Sebagai seorang istri juga harus hati-hati juga, kan kayak gitu. Hati-hati kalau ngomong, kalau ngebantah, harus pinter dengan nada-nada yang bisa diterima, kan kayak gitu ya. Serasional mungkin untuk berargumen, kalau bisa sehalus mungkin kayak gitu. Pasti cowok itu ada alasannya. Kalau tau misal sampai KDRT, masa iya cuma gara-gara sepele langsung mukul, kan nggak mungkin kan, pasti ada alasannya gitu. Jadi harus ada komunikasi, harus saling introspeksi diri, kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, cari titik temu, penyelesaian masalahnya apa. Jangan cari mana yang salah dan mana yang benar. Kalau toh cari yang benar, mana yang salah, mana yang benar, nggak bakalan ketemu, ujung-ujungnya nambah emosi. Pasti ya saling membenarkan diri masing-masing. Ya nggak mudah sih emang mempertahankan rumah tangga, emang nggak mudah. Apalagi kondisi ekonomi lagi diuji ya kan. Ya hidup tuh kerasnya di situ. Kerasnya tuh bukan berarti kita diuji menderita terus, enggak.
kita harus benar-benar strong bisa mengkondisikan semua lini ya, ekonomi, kesabaran, pendewasaan, pemikiran, kayak gitu loh. Makanya kita harus pintar berkomunikasi, harus sabar, harus rasional mungkin, bicarain baik-baik. Ketika kita kepingin menyelesaikan suatu masalah, ya udah, jangan cari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi apa? Cari solusi buat nyelesain masalah tersebut. Nih, sebagai suami biar nggak KDRT gimana? KDRT alasannya apa? Ya kan? Istri ngelakuin kesalahan apa? Nanti kan ketemu kalau saling menyadari. Ya udah, ke depannya mau diperbaiki apa enggak? Mau berubah apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Yang terpenting terbuka, tidak ada ketertutupan, tidak ada pura-pura. Iya kan? Bisa kok, pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik selagi kita niat baik, selagi kita mau berunding, selagi kita bisa dewasa, bisa rasional. Nyatanya kalau ngikutin emosi mah kita nggak akan pernah benar, nggak akan pernah ideal. Yang namanya emosi ya bikin rugi. Nggak pernah emosi itu memunculkan happy. Pasti yang namanya emosi menimbulkan sakit hati, kesedihan, kekecewaan. Kalau lost control ya kayak gitu, KDRT. Kadang juga suami KDR itu kan mungkin karena omongan istrinya nyelkit gitu kan, bikin sakit hati kan bisa gitu. Tapi ya emang kita sebagai suami kalau ngelihat istri lagi hamil kadang kan sikapnya labil ya. Sikapnya tuh kadang ngeselin, harus kita yang sabar gitu. Ya kan bawaan bayi juga kan bisa gitu. Makanya ketika teman-teman ada masalah, coba dirunding dengan baik-baik. Tapi jangan cari salah dan benar. Jangan cari mana yang salah, mana yang benar. Kalau toh kita carinya siapa yang salah, siapa yang benar, ujung-ujungnya nggak ada titik temu. Malah semakin melebar masalahnya. Saling egois, saling ngebela, saling nyalahin. Kalau toh menyelesaikan masalah, dirunding dengan baik, cari solusi. Jangan cari siapa yang salah, jangan cari siapa yang benar. Karena kan kita nggak tahu. Ya kebenaran yang hak hanya milik Tuhan. Iya kan? Bener kan? Makanya kalau lagi diuji, kita harus bersyukur bahwa ini adalah proses. Proses di mana kita akan merasakan sebuah kebahagiaan, merasakan ada warna baru, merasakan ada ujian, dan ketika kita lulus ujian, kita naik pangkat, naik derajat. Itu seperti itu ya teman-teman. Ya, yang namanya orang diuji, pasti ketika kita lulus ujian ya, pasti kita naik pangkat, naik derajat. Ya toh. Jadi intinya sih kalau pendapat gue pribadi, emang rumah tangga itu harus super duper sabar. Dan harus saling memahami peran satu sama lain. Yang namanya istri, ya harus menyadari bahwa kewajibannya melayani. Yang namanya suami, ya harus paham betul tugas seorang suami ya ngayomin, jadi tameng, menjadi pelengkap, kan kayak gitu, menjadi pelindung. Ketika suami nggak bisa full melakukan kewajibannya atas dasar kondisi ekonomi, keterbatasan, lagi diuji, serba minim ataupun apa ya, si istri harus memahami, harus banyak komunikasi. Ayo gimana yuk biar kondisi kita nggak kayak gini, cari solusi bareng-bareng, punya pemikiran yang rasional, ketabahan dan kesabaran yang tebal, kan kayak gitu. Kalau lagi cekcok, harus tahan emosi, harus rendah hati, jangan egois, jangan merasa saling menyalahkan, jangan saling membenarkan. Intinya ketika kita
lagi cekcok, lagi ada masalah, jangan cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Cari solusi biar masalah terselesaikan. Nggak stuck kayak gitu loh. Intinya, semua masalah pasti ada penyelesaiannya, ada solusinya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita menanggapinya, tergantung bagaimana keniatannya. Kita bisa rasional apa enggak, kita bisa dewasa apa enggak, ya kan? Kalau toh ketika kita lagi ada masalah terus cekcok, saling membenarkan, saling menyalahkan, ujung-ujungnya apa? Berantakan, nggak terselesaikan. Makanya ketika kita ada masalah, yang terpenting jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Carinya solusi. Dan harus saling menyadari, saling introspeksi diri, menempatkan sebagai peran masing-masing, melakukan kewajiban sebagai peran masing-masing, menempatkan diri sebagai peran masing-masing, sebagai istri kewajibannya apa, sebagai suami kewajibannya apa. Iya kan? Saya rasa kalau toh bukan masalah pengkhianatan, perselingkuhan ya masih bisa ditoleransi. Dan KDRT ya yang udah gitu, yang penting jangan diulangi lagi. Gimana caranya bisa mengontrol emosi, gimana caranya biar si istri nggak menyulut emosi, nggak nambahin emosi ketika ada masalah. Solusiin dengan baik-baik. Jangan berpikiran mentok, ini mah pisah, ini mah cerai. Bahaya, nanti cerai pun nikah lagi, nanti ketemu masalah kayak gitu, terulang lagi. Itu namanya kalau cerai menghindar dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Iya kan? Cerai itu bukan solusi menurut saya. Kita berusaha dulu membangun komunikasi. Kita usaha dulu cari solusi. Tapi ketika kita udah usaha, kita udah sabar, berusaha serasional mungkin, tetap nggak ada titik temu, tetap emosi, ya mau gimana lagi. Yang terpenting kan kita nggak pendek keputusan, nggak langsung wah yaudah ini cerai, enggak, jangan gitu. Karena cerai bukan solusi. Tapi kalau ujung-ujungnya cerai ya mau gimana lagi, ya kan, nggak bisa dipaksain. Tetap semangat. Intinya segala sesuatu apa yang terjadi pasti sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Segala persoalan pasti bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana pendewasaan dan pemikiran kita untuk menghadapi masalah tersebut. Yang namanya rumah tangga harus super duper sabar, harus super duper dewasa, harus super duper rasional. Yaitu namanya kehidupan kayak gitu. Dan kita wajib mengalami naik turunnya kondisi. Pasti ada perjuangan, ada cobaan. Kalau kita kepingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dikemas dengan sempurna, yang bisa dinamakan keberkahan. Itulah hidup. Bismillahirrahmanirrahim, percaya diri gitu kan kalau orang Islam. Intinya niat baik, segala sesuatu kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan mending kita ngindarin hal-hal yang negatif agar tidak ada kejadian yang negatif pula. Bukan berarti sok suci, enggak. Setidaknya kalau kita menghindar hal-hal negatif, kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif tersebut. Ketika kita tidak terjerumus dalam hal negatif, maka kehidupan kita positif. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Pantengin terus channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.